Halo semuanya, perkenalkan namaku Zahira Vina Indraini dengan NIM F1A023150 dari jurusan Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman. Di video kali ini, aku bakal menjelaskan terkait penggunaan teknologi digital di PLN Icon Plus SBU Regional Jakban. Kenapa harus PLN Icon Plus SBU Regional Jakban? Karena saat ini aku sedang magang di PLN Icon Plus SBU Regional Jakban. Yuk kita bahas sama-sama. PLN Icon Plus SBU Regional Jakarta dan Banten merupakan sebuah instansi atau perusahaan yang sudah menggunakan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari pengolahan data, komunikasi, dan sistem pencarian data. Ada beberapa perubahan dan dampak yang terjadi dengan menggunakan teknologi digital. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih efisien, komunikasi menjadi lebih cepat, pengaksesan data lebih mudah, akses informasi yang didapat lebih akurat, dan juga produktivitas pasti lebih meningkat. Selama magang, saya melihat bahwa beberapa teknologi digital yang digunakan antara lain yaitu ada Google Workspace, seperti Google Form, Google Sheet, dan Google Docs untuk proses pendataan dan laporan. Selain itu, aplikasi komunikasi digital juga digunakan seperti WhatsApp, email, atau grup internal untuk mempermudah koordinasi antara pegawai. Selanjutnya ada sistem database atau software internal yang membantu penyimpanan data lebih rapih dan dapat diakses kapan saja. PLN Icon Plus SBU Regional Jakban mempunyai beberapa aplikasi khusus untuk pelanggan, pegawai, dan juga mitra yang bekerja sama dengan PLN Icon Plus. Selanjutnya ada aplikasi desain dan presentasi, seperti Canva dan PowerPoint untuk kebutuhan publikasi. PLN Icon Plus SBU Regional Jakarta dan Banten juga sudah mengedepankan teknologi digital dalam pemasaran melalui media sosial, seperti Instagram yang menjadi salah satu contohnya. Halo semuanya, balik lagi nih. Sekarang aku mau wawancarain Pak Heri Haryadi selaku Tim Leader Patroli Penertiban dan K3. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Zahira. Oke Pak, saya mau tanya-tanya nih Pak, gimana sih Bapak, bagaimana teknologi digital tuh membantu pekerjaan sehari-hari di sini nih Pak? Untuk yang saat ini, perusahaan yang saya jalani saat ini memang sangat membantu, karena dengan teknologi digital ini membuat lebih ringkas dan juga kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan itu dimanapun dan tanpa batas ruang dan waktu, sehingga pekerjaan yang harusnya kita selesaikan itu bisa lebih efektif dan efisien seperti itu. Jadi bisa mempersingkat waktu ya Pak? Betul. Oke, nah menurut Bapak nih apa sih Pak yang dirasakan terhadap perubahan terbesar teknologi digital yang mulai berkembang saat ini Pak? Jadi memang di sini itu saya merasakan perkembangan teknologi di luar itu yang cukup pesat. Kalau dulu mungkin kita itu hanya melihat pekerjaan itu hanya di depan laptop atau komputer, tapi makin kesini sekarang dengan munculnya sistem operasi di handphone yang sudah semakin canggih, kita bisa melakukan semua pekerjaan dalam satu device, yaitu handphone, karena memang sudah mencangkup aplikasi-aplikasi mobile dan juga aplikasi yang sifatnya website itu sudah bisa diakses di device yang mobile, sehingga dengan seperti itu yang tadi saya sampaikan, kita bisa bekerja di mana saja tanpa harus membawa device yang besar, sehingga itu lebih mempermudah dan juga membuat kita itu ringkas dan simpel. Dan terlebih juga dengan update untuk aplikasi Zoom Meeting ya, mungkin banyak aplikasi ya seperti Zoom dan Teams dan lain sebagainya, itu juga mempermudah kita dalam koordinasi, sehingga hal-hal yang memang harus kita diskusikan cepat itu kita tidak memerlukan betul, tidak memerlukan waktu lagi, kita bisa langsung berkumpul dan diputuskan saat itu juga, seperti itu. Oke, nah kira-kira ada nggak sih Pak tantangan atau hambatan dalam penggunaan teknologi digital? Pastinya ada. Dalam tim juga memang
dalam tim dan saya pribadi juga ada. Kalau misalkan kalau pribadi ini mungkin terkait koneksi dulu, karena memang tahu sendiri di Indonesia ini memang belum rata ya untuk teknologi informasi itu gitu ya. Betul, memang belum merata. Mungkin kalau Zahira tahu di kita nyebutnya 3T ya, keluar, terdepan, dan tertinggal. Itu memang dari sisi jaringan internet masih belum rata, sehingga akan terkendala. Jadi kita memang sudah bisa full digitalisasi, sampai ke dokumen pun kita digitalisasi, tapi karena kendalanya salah satunya itu. Dan yang kedua, untuk teman-teman di tim saya juga memang perlu pembiasaan. Dan dulunya mungkin yang dulunya biasanya manual, tapi sekarang sudah digitalisasi, memang itu perlu pembiasaan ke tim dan butuh waktu yang mungkin ada beberapa adaptasi ya Pak. Betul, yang mungkin Zahira bilangnya adaptasi itu sangat salah satu kendala. Hanya saja memang itu hanya perlu waktu saja untuk kita bisa membiasakan diri. Iya betul, dan memberikan pengertian ke tim kita bahwa dengan digitalisasi ini akan lebih mempermudah pekerjaan kita seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, apa sih Pak manfaat yang paling terasa bagi perusahaan saat menggunakan teknologi digital? Yang pastinya tadi sudah saya sampaikan, efisien. Karena kalau dulu kita mungkin rapat itu mau nggak mau harus ketemu gitu kan. Yang pastinya dengan adanya digitalisasi kita bisa online, sehingga itu akan membuat efisien. Kemudian efektivitasnya juga akan kita dapat, karena kalau dulu ya tadi kita butuh waktu untuk berkumpul dulu gitu kan. Kalau sekarang ada hal yang perlu kita bahas, langsung kita siapkan online meeting. Setelah itu kita meeting dan bisa langsung kita dapatkan hasilnya seperti saat itu. Itu juga gitu. Betul. Nah, terakhir nih Pak, menurut Bapak gimana nih teknologi digital akan membawa perubahan apa lagi ke depannya? Pastinya itu akan banyak perubahan, karena memang perusahaan kita juga mengusung digitalisasi. Pasti semuanya nanti akan serba otomatis juga. Dan kalau kita lihat, apalagi sekarang dengan adanya AI dan iCampus juga mengembangkan itu, pastinya pekerjaan yang kita hadapi sehari-hari ini akan lebih efektif dan efisien, karena semuanya juga sudah dianalisa oleh AI, dan kedepannya juga untuk keputusan-keputusan itu akan lebih cepat betul. Jadi kalau keputusan itu mungkin perlu research, perlu diskusi mendalam, tapi ketika semuanya sudah by sistem dan datanya sudah kita dapatkan, untuk strategi bisnis itu akan lebih mudah, sehingga nanti tidak based on menunggu hasil tren dan sebagainya, tapi semua itu akan diolah oleh sistem, sehingga kita akan lebih cepat dalam memutuskan suatu keputusan dari perusahaan gitu. Oke, nah info-info yang diberikan oleh Pak Heri sangat bermanfaat nih teman-teman, jangan lupa disimak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Heri untuk waktunya. Dari pengamatan dan pengalaman saya, teknologi digital mempunyai peran yang sangat besar dalam peningkatan efektivitas kerja karena membuat pekerjaan lebih rapi, lebih cepat, dan produktivitas meningkat. Juga teknologi digital membangun kolaborasi antar pegawai lebih mudah. Namun, adanya arahan dan pelatihan agar teknologi digital bisa digunakan sebaik mungkin oleh para pegawai. Terima kasih telah menonton video saya. Bye-bye.